Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Izinkan saya mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 sampai 2024. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rohimatul Khairiyah dengan NPM terakhir 051. Selanjutnya, pokok pembahasan pada penelitian ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Langsung saja terkait dengan latar belakang, pentingnya kinerja keuangan dapat digunakan untuk mengukur kinerja atau efektivitas pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran. Pada diagram tersebut, di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 sampai 2024 menunjukkan bahwa realisasi anggaran cenderung di bawah tingkat anggaran atau pagu yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya dalam menggali sumber pendapatan yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan kinerja keuangan pemerintah daerah. Laporan IHPD oleh BPKRI Perwakilan Sumatera Utara ditemukan permasalahan terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan terkait penggunaan anggaran. Selanjutnya terkait dengan rumusan masalah, ada 3. Yang pertama, kinerja keuangan pemerintah daerah belum stabil sebagaimana tercermin dari perbedaan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran dari PAD, belanja modal, dan dana alokasi khusus. Yang ketiga, ditemukan permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan penggunaan anggaran. Dari rumusan masalah tersebut muncul pertanyaan peneliti, yaitu berupa bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana alokasi khusus terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan tujuan peneliti, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana alokasi khusus terhadap kinerja pemerintah daerah. Lalu untuk manfaat penelitian, hal ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas kinerja pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 sampai 2024. Selanjutnya terkait dengan kajian teori, di sini saya menggunakan teori signaling yang dikembangkan oleh Michel Spain 1973 yang menjelaskan bahwa pihak pengirim atau pemilik informasi memberikan suatu sinyal informasi tentang kondisi yang mencerminkan suatu instansi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima informasi. Pada teori ini didasarkan karena adanya asimetri informasi antara dua pihak, sehingga pemerintah memberi sinyal kepada masyarakat dalam upaya mengatasi ketidakseimbangan dari informasi yang ada antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan kata lain, pihak pengirim atau pemilik informasi, yaitu berupa pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara, memberikan suatu sinyal informasi berupa laporan kinerja keuangan pemerintah daerah tentang kondisi yang mencerminkan suatu instansi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima informasi, yaitu berupa masyarakat atau publik, pihak yang berkepentingan, atau pemerintah pusat. Pemerintah pusat menggunakan informasi tersebut untuk memantau atau melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah Sumatera Utara. Terkait dengan penelitian terdahulu, di sini saya melakukan modifikasi dari penelitian terdahulu dari Johnny Fernandez dan Era Unian, di mana untuk Johnny Fernandez saya melakukan replika variabel dan menambahkan variabel dana alokasi khusus dari Era Unian. Yang membedakan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu rasio yang digunakan, di mana saya menggunakan rasio efektivitas untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya ada kerangka berpikir,
di sini menghasilkan rumusan hipotesis. Yang pertama, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lalu yang kedua, belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Yang ketiga, yaitu dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya terkait dengan metode penelitian. Di sini saya melakukan penelitian di Provinsi Sumatera Utara, di pemerintah daerah, kabupaten atau kota pada tahun 2022 sampai 2024. Untuk jenis penelitian yaitu kuantitatif dengan metode sampling jenuh, di mana menurut Sugiono 2017 sampling jenuh merupakan semua populasi digunakan atau dijadikan sebagai sampel. Di sini populasi untuk penelitian yaitu kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 33. Lalu untuk periode yang digunakan dalam penelitian yaitu 3 tahun, maka jumlah sampel penelitian yaitu 99 sampel. Di mana untuk data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran APBD Sumatera Utara yang dapat diambil dari situs resmi DJPK. Untuk pengukuran variabel, di sini untuk kinerja keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan rasio efektivitas, yaitu realisasi pendapatan dibagi anggaran pendapatan dikali 100%. Lalu pendapatan asli daerah didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lalu untuk belanja modal didapat dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, serta belanja jalan irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. Untuk dana alokasi khusus diukur dari total dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non-fisik. Selanjutnya untuk teknik analisis data, di sini saya menggunakan alat bantu yaitu SPSS untuk melakukan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik yaitu ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi. Lalu ada uji hipotesis yaitu ada analisis regresi linear yang memiliki rumus Y sama dengan alfa ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3x3 ditambah koefisien error. Lalu ada uji F yaitu uji simultan, lalu ada uji T yaitu uji parsial, lalu ada uji koefisien determinasi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.